Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen Islam. Pertama ada teori akuntansi Islam. Dimensi akuntansi ada 3. Yang pertama Al-Quran, ada ilahiyah, dan juga ada sejarah Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, perintah pencatatan akuntansi dengan tujuan kebenaran, pastian, keterbukaan, dan keadilan. Surat Al-Isra ayat 4 dan 5 mengajarkan pada manusia menggunakan pena dan diajarkan ilmu yang diketahui. Kedua ada ilahiyah, ada akuntansi amal, ada kuantitatif dan non kuantitatif, ada permohonan evaluation. Terakhir ada sejarah Islam. Nah, masa sejarah Islam ini dalam masa kedaulatan Islam, kepemimpinan Rasulullah, adanya transaksi jual beli hingga kerjasama ekonomi antar kerajaan. Istilah akuntansi dasarnya sejarah Islam, ada muhasib, ada juga muhasasib. Nah, selanjutnya juga ada prinsip akuntansi Islam. Ada 2, yaitu secara umum itu secara garis besar. Kedua ada dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Prinsip akuntansi Islam umum ini prinsip dibagi pertama ada prinsip bagi hasil, ada prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip titipan, juga prinsip penjaminan. Prinsip akuntansi dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ada pertanggungjawaban, keadilan, kebenaran. Apa sih pertanggungjawaban? Nah, pertanggungjawaban ini berkaitan dengan konsep amanah, aplikasi dalam bisnis, dan akuntansi bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamankan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Kedua ada keadilan. Prinsip keadilan ini yaitu merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis. Jadi nilai inherent yang melekat dalam fitrah manusia ini berarti bahwa manusia itu dasarnya memiliki kapasitas energi untuk berbuat adil dalam aspek kehidupannya. Yang terakhir ini ada kebenaran. Prinsip kebenaran ini menciptakan nilai keadilan dan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi dalam ekonomi. Nah, maka bahwasanya pengembangan akuntansi Islam ini yaitu nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Ini ada perubahan reformasi. Yang pertama ada pada tahun dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yang kedua tahun 1429 Masehi, 3 tahun 1484 Masehi, yang terakhir ada tahun 1494 Masehi. Nah, dalam dinasti Abbasiyah ini perkembangan ilmu pengetahuan dan catatan sudah maju. Banyak buku karya ilmuwan Arab terkait angka bahasa Arab yang dijadikan bahan acuan ilmuwan Eropa. Kedua yang tahun 1429, angka Arab ini dilarang untuk digunakan oleh pemerintah Italia. Pada tahun 1408 Masehi, ilmuwan Eropa Luca Pacioli yang selalu tertarik dengan buku atau angka Arab pergi menemui temannya pedagang Afrika Konstantinopel sehingga tercetuslah ide double entry. Akhir ada tahun 1494 Masehi. Double entry ini bookkeeping diperkenalkan dari hasil penelusuran pemikiran Islam. Double entry ini tercetus berdasarkan hubungan pedagang Italia dan pedagang Muslim. Ada era epistemologi Islam. Dalam epistemologi Islam menekankan bahwasanya totalitas pengalaman dan kenyataan serta menganjurkan berbagai cara dan menjadi alam, sehingga ilmu bias didapat dan dikembangkan dari wahyu maupun akal, dan diobservasi maupun intuisi. Nah, dari tradisi ini maupun spekulasi teoritis, sehingga epistemologi Islam menempuh langkah ganda. Menurut Toshibaku Hayashi, akuntansi Islam sesuai dengan cenderungan manusia yang menuntut agar perusahaan memiliki dan tanggung jawab sosial. Juga menjelaskan bahwa konsep akuntansi sudah ada dalam sejarah Islam yang mana
sangatlah berbeda dan konsep komisaris sekarang. Masanya bahwa beliau menjelaskan dalam konsep Islam jawaban akhirat yang mana setiap manusia akan menjawabkan dirinya di hadapan Allah SWT. Ada akuntansi sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi menurut Belki pada tahun 1984 lahir dari anggapan bahwa akuntansi ini sebagai alat manusia dalam kehidupannya harus juga sejalan dengan tujuan sosial hidup manusia. Akuntansi sosial ekonomi berfungsi untuk memberikan informasi social report tentang sejauh mana unit organisasi, negara, dan dunia memberikan kontribusi yang positif dan negatif terhadap kualitas hidup manusia. Akuntansi sosial ekonomi sebagai suatu penerapan akuntansi di bidang ilmu sosial termasuk bidang sosiologi, politik, ekonomi. Nah, faktor pendukungnya nih. Yang pertama ada kesadaran, komitmen terhadap kesejahteraan sosial, tidak hanya mengajar pertumbuhan. Kedua, adanya paradigma kesadaran lingkungan, tidak seperti selama ini lingkungan diabadikan untuk usaha untuk mengajar. Dan tiga, munculnya prinsip ekosistem di mana sistem global tidak bisa jalan sendiri tanpa mematikan sistem lain. Ada munculnya perhatian terhadap perlindungan kepentingan sosial. Selanjutnya ada akuntansi Islam atau syariah. Nah, ada gambar di sini muhasabah, ada menghitung atau mengukur, ada pencatatan perhitungan perbuatan seorang secara terus-menerus, tanggung jawab, menjaga untuk mendapatkan akhirat. Akuntansi Islam atau syariah pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi menjalankan syariah Islam memiliki konsep prinsip tujuan Islam juga. Nah, semua ini secara serentak berjalan sama bidang ekonomi, sosial, politik, bagi jalan hukum Islam. Akuntansi Islam dalam konteks kekinian artikan sebagai akuntansi Islam selektif Islam yang mampu menjawab seharusnya profil akuntansi Islam dalam sisi ini di mana masih dominasi sistem lain, itu sistem kapitalis yang pada dasar filosofisnya berbeda, bahkan bertolak belakang dengan sistem nilai Islam. Nah, terjadilah muhasabah ini. Ada perumusan kerangka teori. Ada pertama ada level 1, level 2, level 3, dan juga level 4. Di dalam level pertama ada Al-Quran hadis, kias, dan juga ijma. Yang keduanya ada syariat Islam. Level 3-nya etika dan moralitas. Yang level 4-nya ada politik, ekonomi, dan juga sosial. Nah, perbedaan akuntansi Islam dan konvensional. Islam dari segi pengertian, akuntansi Islam mengarah pada pembukaan, pengarahan, kerja, dan usaha berdasarkan syarat yang telah disepakati, penentuan imbalan atau kebutuhan baik yang dengan keduniaan. Kalau dari konvensional, pengumpulan, pembukaan, penilaian tentang keterangan dan berbagai macam aktivitas. Nah, kalau dari segi tujuan Islam nih, ada tujuan menjaga harta, yang menjaga bukti ini bahwa jika terjadi perselisihan dapat membantu mengarahkan kebijaksanaan, merinci hasil-hasil usaha untuk meningkatkan zakat dan hak mitra bisnis, kan imbalan nilai kerja dan motivasi. Kalau dari segi tujuan konvensional, menjelaskan utang piutang, untung rugi, sentral moneter, dan dalam membantu mengambil ketetapan pendapatan manajemen. Terakhir ada segi karakteristik di dalam Islam nih, berdasarkan pada nilai akidah dan juga akhlak. Kalau segi karakteristik konvensional berdasarkan pada ordonasi, aturan, teori yang dibuat oleh manusia, konsepnya labil dan juga tidak permanen. Ada riset akuntansi Islam. Riset akuntansi adalah upaya yang untuk mencari kebenaran di bidang akuntansi.
Nah, hasil riset ini merupakan penyambungan antara fenomena sosial di bidang akuntansi unsur teori akuntansi. Fenomena sosial itu dituangkan dalam berbagai bentuk statement ilmiah sehingga menjadi teori. Teori ini biasanya menjelaskan tentang kebenaran yang ada, mendukung teori yang ada, dari kebenaran yang sudah lama, atau ingin melahirkan teori baru. Nah, ada metode penelitian dalam riset akuntansi Islam. Ada kualitatif, dan juga campuran. Nah, kualitatif ini menggunakan rumus statistik dan menggunakan dengan mengolah variabel. Sangat tepat jika variabel atau permasalahan yang diteliti dapat diukur kan data yang perlukan dan buktikan. Kalau secara kualitatif itu menggunakan narasi dan pengurangan tentang variabel yang akan dibahas tanpa harus melakukan pengukuran. Kalau campuran, metode menggabungkan dua metode sebelumnya, yaitu metode kuantitatif juga metode kualitatif. Mungkin cuma itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.